Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Baik, pada pertemuan hari ini, di pertemuan ketiga, saya Fakizudi Rahman, dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, akan menjelaskan materi kita yang ketiga, yaitu mengenai sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Baik, sebelumnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yakni mengenai keluarga hukum yang ada di dunia. Hari ini kita sudah mulai masuk, yaitu kepada civil law system, di mana civil law system ini sering sekali dikaitkan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Namun perlu dijelaskan bahwa civil law system adalah hukum yang dianut atau yang ditemukan atau yang dikembangkan oleh negara-negara di Eropa kontinental, terutama pada zaman kerajaan atau hukum Romawi kuno. Nah, kenapa disebut civil law? Kenapa disebut hukum Eropa kontinental? Kenapa disebut civil law? Karena hukum Romawi pada saat itu yang berlaku bersumber dari kekaisaran atau kerajaan atau pada masa Karya Agung Kaisar Justinus Corpus Juris Civilis. Nah, melalui nama tersebut kemudian diabadikan menjadi sebuah sistem hukum. Nah, kemudian tidak hanya di Romawi, karena memang kita mengenal ekspansi ataupun bangsa-bangsa Romawi menjelajah ke beberapa negara Eropa lainnya, maka negara-negara di Eropa kebanyakan atau mayoritas menggunakan sistem hukum yang menganut pada civil law. Selanjutnya, penganut civil law, tadi sudah saya jelaskan negara-negara, khususnya di negara-negara di wilayah Eropa Barat, seperti Prancis, Belanda, yang kita juga tahu dua negara tersebut juga mengekspansi atau mendirikan imperialisme dan kolonialismenya di Indonesia, sehingga akhirnya negara-negara tersebut atau negara-negara jajahannya juga menganut civil law system. Salah satunya Argentina, Vietnam, Brazil, Suriname juga, yang banyak penduduk Indonesia yang kemudian diungsikan ke sana juga menganut civil law system. Nah, selanjutnya asal mula atau sejarah daripada civil law system itu berasal dari hukum Romawi, di mana tadi pada zaman kekaisaran atau penemuan Corpus Juris Civilis ini itu mengkodifikasi adanya hukum-hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi memang sebelumnya peraturan itu sudah bersifat tertulis, tetapi tidak dikodifikasikan menjadi satu buku. Dia menjadi bagian-bagian terpisah dan kemudian dikompilasi pada kasus-kasus hukum yang terjadi pada saat itu pada zaman di Romawi di bagian barat. Jadi Corpus Juris Civilis itu tidak hanya diundangkan di Kekaisaran Romawi Barat. Nah, asas-asas ataupun unsur-unsur yang ada di dalam civil law system itu ada yang namanya Codex. Codex itu adalah adanya aturan-aturan atau putusan-putusan yang dianut atau dibuat oleh para kaisar sebelum Justinus. Jadi memang sudah ada rujukan sebelum peraturan-peraturan itu dibuat pada zaman hukum ini diberlakukan. Selanjutnya ada Novellae, di mana Novellae itu adalah aturan-aturan hukum yang diundangkan oleh Kaisar Justinus sendiri. Jadi memang ini adalah hukum yang diberlakukan pada masanya, bukan hukum yang sudah diberlakukan sebelum masanya. Jadi ini adalah hukum atau produk hukum yang dibuat pada Kekaisaran Justinus sendiri. Kalau yang tadi Codex adalah sebelumnya, sedangkan tadi adalah yang di masa kekaisaran itu. Selanjutnya adalah instituti. Di mana instituti itu adalah suatu bentuknya seperti buku ajar yang dimaksudkan untuk bagi mereka yang belajar hukum. Jadi seperti misalnya pedoman atau kitab sucinya untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Nah, itu harus memiliki institusi sebagai apa? Sebagai pegangan awal, sebagai pedoman awal. Untuk apa? Untuk misalnya membatasi hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana di Belanda pada unsur-unsur atau pada asas-asas yang berbeda atau pada asas-asas tertentu. Biar apa? Biar tidak bertabrakan antara satu sistem hukum dan satu sistem hukum yang lainnya. Selanjutnya adalah digesta, di mana digesta ini adalah kumpulan pendapat ataupun semacam jurisprudensi ataupun semacam doktrin para juris Romawi yang berisi ribuan proposisi hukum, di mana digesta itu isinya adalah asas-asas hukum yang ditarik untuk putusan-putusan atau kasus-kasus yang sebenarnya. Nah,
edikti daripada Praetoris ini dijelaskan adalah mengenai bagaimana dia menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya prospektif. Sementara edikti itu merupakan bentuk plural daripada ediktum yang artinya dia kurang lebih sama dengan dekrit atau perintah atau larangan yang dikeluarkan oleh Praetor. Jadi memang pada istilahnya sampai hari ini di zaman sekarang itu asas-asas atau unsur-unsur atau karakteristik civil law system itu masih berlaku di Indonesia. Sebagaimana tadi dijelaskan dekrit, di mana dekrit itu pernah dikeluarkan Presiden Soekarno, terus kemudian ada putusan-putusan yang sifatnya dibuat oleh para pendahulu, yang sampai hari ini masih berlaku, kemudian ada putusan yang dibuat atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah atau legislatif saat ini yang itu juga masih berlaku. Jadi memang sistem hukumnya tidak selalu menghapus sistem hukum atau undang-undang yang sebelumnya. Nah, di dalam sistem hukum Romawi itu ada pejabat pemerintahan kota Roma, itu karena memang Roma sebagai pusat pemerintahan yang mempunyai kedudukan sebagai magistrat kepala atau memiliki kewenangan yang sangat luas, di mana institusi yang dibangun oleh akal pikiran yang jenius itu merupakan bentuk dari aturan-aturan yang menyelesaikan masalah hukum yang lebih praktis. Kenapa? Karena memang Romawi sebagai epicentrum peradaban dunia, terutama di dalam bidang hukum, membutuhkan para pemikir atau filsuf-filsuf yang akhirnya bisa menjawab tantangan baik secara praktek maupun grand teorinya. Di mana dasar-dasar tersebut merupakan dasar-dasar filsafat yang berhubungan dengan hukum atau berhubungan dengan sosiologi. Selanjutnya, cerminan daripada perkembangan politik, perkembangan ekonomi, kehidupan sosial, sampai akhirnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih maju, yang lebih ekonomis, dan budaya yang lebih berkembang. Maka tadi untuk civil law system di zaman Romawi itu, adanya keteraturan antara satu wilayah kekuasaan kekaisaran Roma dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ke tempat yang paling jauh, itu untuk disamaratakan keadilan atau kepastian hukumnya. Jadi memang ciri ataupun karakter ini paling kuat adalah adanya legalitas atau asas kesamaan, equality before the law, dimanapun itu. Pasal yang berlaku di ibu kota adalah pasal yang berlaku juga di wilayah kota yang lainnya. Nah, karakteristik dari civil law ini terbagi kepada kodifikasi, kemudian adanya hakim yang lebih independen dan tidak terikat kepada presiden, dan selanjutnya adalah peradilan yang sifatnya inkuisitorial atau hakimnya yang lebih aktif. Di mana saya jelaskan kaitannya dengan Kotums, itu adanya hanya bagian-bagian tertentu yang hanya dicatat. Jadi masyarakat-masyarakat yang berkepentingan aja, yang untuk meminta fatwa kepada para penguasa, kepada para penegak hukum, itu yang kemudian dijadikan sumber hukum atau dokumentasi hukum terhadap kasus yang sudah pernah ditangani. Nah, selanjutnya dijadikanlah peraturan raja, di mana Kotums tidak dapat menyelesaikan kalau hanya diacu kepada Kotum, maka itu tidak hanya bisa menyelesaikan masalah keseluruhan, tetapi masalah hanya porsional bagi orang yang sedang berkepentingan atau berhadapan dengan hukum. Maka kemudian timbullah pemikiran bahwa akhirnya peraturan raja itu harus hukum yang berlaku umum, yang tadinya bersifat fatwa, di mana fatwa itu hanya berlaku kepada orang yang meminta saja, tapi juga berlaku untuk orang yang keseluruhan. Nah, jadi adanya keresahan atau keyakinan seperti itu, maka ada pemikiran atau perlunya kesatuan hukum yang memiliki kepastian, di mana perkembangannya kepastian itu kemudian berubah menjadi satu buku pedoman yang kemudian bisa kita kenal dengan undang-undang, bisa kita kenal dengan KUHP, bisa kita kenal dengan KUHAP, seperti itu. Nah, para hakim ketika menyelesaikan sengketa menggunakan hukum Romawi atau hukum kanonik, itu dianggap menyelesaikan sesuatu yang ilmiah karena mereka mengenyam pendidikan hukum Romawi dan hukum kanonik, di mana merupakan institusi atau lembaga pendidikan hukum yang saat itu sudah terlegitimasi karena adanya kepastian hukum di sana. Adanya revolusi Prancis yang kemudian menjadi titik balik atau perkembangan civil law system yang lebih modern, itu terjadi karena adanya semboyan liberté, fraternité, dan égalité. Dan kemudian
membuat atau memberikan output kepada kesatuan ataupun kepastian hukum. Di mana gagasan kodifikasi, gagasan penyatuan, gagasan pembukuan dimuat pada saat Revolusi Perancis agar hukum itu tidak hanya terjadi kepada sesuatu yang diundang-undangkan, tapi terdokumentasi secara rapi dan menjadi satu. Selanjutnya, karakteristik yang kedua, adanya hakim yang tidak terikat kepada presiden. Ini adanya revolusi atau perkembangan modernisme tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif membuat akhirnya independensi hakim atau independensi penegak hukum memang tidak terikat kepada penguasa atau pemilik negara. Kenapa? Karena hal-hal yang terjadi sebelumnya adalah campur tangan penguasa, campur tangan raja, campur tangan kekaisaran atau bangsawan-bangsawan pada saat itu membuat akhirnya hakim itu tidak independen dan cenderung menjadi alat kekuasaannya para penguasa sampai akhirnya timbullah Revolusi Perancis itu. Nah, teori yang disampaikan Montesquieu, hakim bangsa ini bukanlah mulut yang hanya mengucapkan kata undang-undang. Ada satu kesatuan untuk tidak melunakkan kekuatan maupun kesadarannya ataupun ketegarannya, di mana hakim itu tidak hanya menjadi juru bicara dari undang-undang, tetapi juga masih diberikan implementasi atau penafsiran hukum daripada undang-undang atau daripada pengetahuan yang dia sudah miliki atau yang dia sudah ketahui. Selanjutnya, Paul Scholten mengatakan bahwa maksud sesungguhnya dari pengorganisasian-organisasi negara Belanda pada saat itu tentang pemisahan kekuasaan antara pembuat undang-undang, kekuasaan peradilan, ataupun sistem kasasi itu untuk dimungkinkannya atau dipisahkannya antara kekuasaan yang satu untuk mencampuri kekuasaan yang lainnya. Jadi karena masing-masing memiliki yurisdiksi, kewenangan, tanggung jawab, fungsi, dan tugas masing-masing, sehingga akhirnya ketertiban sosial atau penyelenggaraan negara yang lebih tertib kemudian bisa terjamin dan selanjutnya terbentuklah jurisprudensi. Di mana segala sesuatu diputus berdasarkan undang-undang, bukan hanya berdasarkan sebagai contoh. Nah, di mana pengaruh Prancis pada civil law system itu mengharuskan adanya putusan yang harus didasarkan pada aturan-aturan yang dibuat oleh parlemen. Di mana pasal 5 Kode Civil Law Prancis itu menetapkan bahwa pengadilan itu harus memberikan atau hakim harus memberikan alasan atas putusannya yang tidak dapat membuat putusan untuk diterapkan secara umum. Maka putusan-putusan atau asas ini yang kita kenal pada pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan-putusan di pengadilan, baik pengadilan putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, pengadilan tingkat 1, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Jadi penganut civil law system itu bisa memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu dia meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Meskipun terikat dengan undang-undang, terikat dengan peraturan atau kodifikasi buku yang sudah ada, tetapi ada tetap penafsiran atau penemuan hukum yang masih diberikan kesempatan kepada hakim-hakim bagi negara penganut civil law system. Nah, selanjutnya kita berbicara dengan doktrin stare decisis, yaitu hakim untuk terikat untuk meneladani putusan hakim terdahulu. Nah, ini agak sedikit dilema dengan pertanyaan yang tadi. Selanjutnya, putusan hakim terdahulu hanya dapat disisihkan jika memang ada alasan yang sangat kuat untuk menyisihkannya. Jadi, memang doktrin dan jurisprudensi ini tetap mengilhami hukum civil law system, terutama khususnya di Indonesia, akan tetapi memang ada spesifikasi yang sangat akurat, yang sangat jelas, yang sangat dominan untuk apa? Untuk dia bisa digunakan sebagaimana putusan-putusan atau pendapat hakim yang sebelumnya. Itu membuktikan bahwa fatwa yang awalnya ada di zaman Romawi masih tetap diberlakukan melalui doktrin ataupun jurisprudensi. Nah, di mana asas yang ketiga yaitu inquisitorial, di mana hakim itu memiliki peranan yang besar dalam mengarahkan maupun memutus perkara. Keaktifan hakim dalam rangka menemukan fakta itu berdasarkan kepada menilai alat bukti. Nah, makanya sekurang-kurangnya hakim dalam memutus perkara harus memiliki, dalam keyakinan itu memiliki dua alat bukti. Dua alat bukti itu tidak hanya berdasarkan pada keyakinan, tapi alat bukti yang bisa dihadirkan atau diperiksa di dalam persidangan, di mana hakim berusaha untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal.
Maka kita kenal dari proses penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas ke kejaksaan, berkas sampai dinyatakan lengkap atau P21 baru kemudian digelar perkara untuk menemukan siapa yang sudah menjadi tersangka, benar atau tidaknya tindak pidana sudah terjadi, kemudian alat buktinya apa, kejadiannya di mana, kemudian semua dirumuskan dalam nanti sebagai surat dakwaan, yang dimana itu semua ketika ada kekurangan atau adanya kecacatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan sebagainya, masih ada upaya-upaya hukum untuk dapat menjamin atau untuk melindungi tersangka dari upaya hukum yang tidak sah atau upaya pemaksaan yang tidak sah. Karena kita kenal ada upaya paksa, penangkapan, penggeledahan, penahanan juga harus memiliki alasan atau dasar hukum yang kuat. Sesuai dengan alat bukti, sesuai dengan nilai itikat baik daripada tersangka, apakah dia akan melarikan diri atau tidak, apakah dia akan merusak barang bukti atau tidak. Nah, itu perlu keyakinan yang begitu kuat atau perlu prediksi yang begitu kuat agar tersangka tidak dapat menghapus atau menghilangkan barang bukti atau kabur. Putusan yang kemudian menjadi jurisprudensi itu putusan yang sifatnya harus peristiwa hukum yang belum jelas peraturan perundang-undangannya. Selanjutnya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara yang sama. Kemudian putusan hakim yang harus memenuhi keadilan masyarakat dan putusan itu sudah dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana ini sudah dijamin di dalam PPHN tahun 1995. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita hari ini, Civil Law System atau Hukum Eropa Kontinental. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya Rahayu.